Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan kita jauhi apa yang menjadi larangannya. Dengan cara demikian, insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, perkembangan COVID-19 di Kabupaten Demak sudah luar biasa. Kita sudah masuk dalam ranking 3 se-Jawa Tengah dan zona merah dan tingkat kematian tinggi. Hal ini sungguh membutuhkan kerja keras kita semuanya untuk memutus mata rantai COVID-19 tersebut. Pandemi COVID-19 membatasi ruang gerak kita, sehingga kita harus memperhitungkan sedemikian rupa hal-hal yang akan kita lakukan. Apakah akan membawa terjadinya penularan bagi kita sendiri ataupun kepada orang lain. Sebagai seorang muslim, tidak boleh kita melakukan aktivitas yang dapat berdampak bahaya pada diri kita ataupun kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Pandemi COVID-19 ini merupakan musibah bagi semua umat manusia. Musibah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, khususnya umat Islam, terutama dalam rangka
memperkuat keimanan dan kesabaran kita. Sebab musibah ini boleh jadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk menguji keimanan dan kesabaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apapun kehendak Allah dari musibah yang saat ini melanda hampir semua belahan bumi, hendaknya kita terima dengan ikhlas, ridho, pasrah, serta tetap berbaik sangka pada semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya senantiasa bermohon kepada Allah agar musibah ini segera diangkat olehnya. Kita juga tetap harus melakukan ikhtiar yang terbaik untuk bisa bertahan dan memenangkan pertempuran melawan wabah ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah ini dan diberikan ketawakalan untuk menyerahkan segala sesuatunya pada kehendaknya. Di sisi lain, kita juga harus introspeksi. Kita harus muhasabah bahwa bisa jadi musibah ini diturunkan oleh Allah karena terlalu banyak dosa, banyak kesalahan yang kita perbuat. Selama ini terlalu sering kita tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama terkait dengan kehalalan makanan yang kita konsumsi. Kita abai untuk menyeleksi makanan yang betul-betul halal untuk kita konsumsi. Kita juga tidak menghiraukan
Dari mana kita dapat uang untuk membeli makanan tersebut? Sepertinya kita mempunyai anggapan bahwa hukum Allah tidak menjangkau apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Mari kita azamkan dalam diri kita untuk senantiasa menjaga diri dari mengonsumsi sesuatu yang haram, baik dari sisi barangnya ataupun dengan uang apa kita membelinya. Andai kata Allah menurunkan ujian ini karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kita tetap bermohon kepadanya agar ujian ini tetap terpikulkan oleh kita. Dan kita juga bermohon agar Allah tidak menurunkan musibah kepada anak cucu kita karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kita perlu merenungi apa yang telah menimpa Nabi Ayub alaihissalam sebagaimana diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Beliau mendapatkan cobaan dan ujian yang sangat berat berupa penyakit kronis, hartanya habis terbakar dan ditinggalkan oleh keluarganya. Beliau tetap sabar, pasrah menerima semua cobaan dan ujian itu, dan tidak berputus asa untuk selalu mengharap belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah kisah Ayub
ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkaulah adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Kisah tersebut menjadi ibrah atau menjadi pelajaran bagi kita bahwa apapun musibah yang kita alami, bila mana Allah menghendaki, niscaya dengan belas kasih-Nya akan dicabut dan dihilangkan musibah tersebut. Allah juga akan mengembalikan apa-apa yang telah hilang akibat musibah itu. Oleh karena itu, sebagai akhir khutbah, marilah kita panjatkan doa terbaik kita. Semoga Allah segera mencabut musibah ini dan Allah segera mengembalikan kita pada kehidupan yang normal dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.